Kita semua tahu pengangguran di kalangan anak muda itu ya masalah serius di mana-mana. Tapi gimana kalau ini semua bukan sekedar masalah teknis biasa? Gimana kalau ini sebenarnya cuma gejala dari sebuah kegagalan sistem yang jauh lebih besar? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah argumen yang cukup berani, yang nggak cuma mendiagnosis masalahnya, tapi juga menawarkan sebuah solusi radikal. Yuk kita mulai! Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO, ada 262 juta anak muda di seluruh dunia yang ada di situasi yang sama. Coba bayangin deh, angka ini tuh hampir setara dengan seluruh penduduk Indonesia loh. Angka sebesar ini jelas bukan lagi sekedar statistik. Ini adalah potret dari tantangan besar yang dihadapi satu generasi penuh. Mereka ini disebut NEET, Not in Education, Employment, or Training. Jadi intinya mereka ini lagi nggak sekolah, nggak kerja, dan nggak ikut pelatihan apapun. Ini bukan sekedar data. Ini adalah gambaran jutaan anak muda yang hidupnya ya penuh ketidakpastian, tanpa pijakan yang jelas buat masa depan mereka. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan dalami dulu soal krisisnya. Terus, kita bedah diagnosisnya menurut sumber ini. Habis itu, kita akan lihat sistem alternatif yang mereka tawarkan, gimana mekanismenya bekerja, dan apa bukti sejarah yang mereka pakai sebagai dasar. Mari kita mulai dari yang pertama. Bagian pertama, generasi dalam krisis. Nah, di sini kita bakal lihat sesuatu yang agak aneh, semacam paradoks gitu soal data pengangguran di Indonesia seperti yang disajikan oleh sumber ini. Coba deh, perhatikan grafik ini. Di satu sisi, kita lihat total pengangguran ada di angka 7,2 juta orang. Tapi lihat deh batang yang lebih tinggi di sebelahnya, tingkat pengangguran khusus untuk Gen Z itu tembus lebih dari 16%. Ini nunjukin ketidakseimbangan yang luar biasa, yang bikin kita sadar betapa rentannya generasi ini di pasar kerja saat ini. Dan masalah ini serius banget, bukan main-main. Bahkan Forum Ekonomi Dunia sampai menyoroti ini secara khusus dan bilang kalau pengangguran adalah ancaman terbesar buat Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Wah, ini udah kayak lampu merah yang nyala terang banget. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Sebenarnya, apa sih akar masalah dari semua ini? Sumber yang kita bedah punya jawaban yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Sekarang kita masuk ke jantung argumennya. Menurut sumber yang kita bahas ini, masalah pengangguran bukanlah sekedar isu teknis. Ini adalah cerminan dari kegagalan sistemik yang jauh lebih dalam. Kita kan sering banget ya dengar alasan-alasan kayak, oh skillnya nggak cocok, atau wah sekarang kan zamannya AI jadi banyak kerjaan hilang. Nah, sumber ini berargumen, itu semua cuma gejalanya doang. Penyakit yang sebenarnya menurut mereka jauh lebih dalam dari itu. Dan inilah dia, poin utamanya. Menurut analisis mereka, akar masalahnya itu ada di paradigmanya. Bukan soal teknis, tapi soal fondasi ideologi sistem ekonomi global yang kita jalani sekarang, yang mereka sebut sebagai kapitalisme sekuler. Slide ini nunjukin perbedaan paling dasarnya, coba kita lihat. Di sistem kapitalisme, negara itu ibarat wasit di pertandingan. Tugasnya cuma mastiin aturan main ditaati. Nah, di sistem Islam yang diusulkan, perannya beda total. Negara bukan lagi wasit, tapi jadi, katakanlah, manajer tim sekaligus pelindung yang mastiin semua warganya sehat dan sejahtera. Dan inilah menurut sumber ini ya, hasil-hasilnya. Kesenjangan sosial yang makin lebar, yang kaya makin kaya, yang miskin gitu-gitu aja. Terus kekayaan cuma numpuk di segelintir orang, sumber daya alam kita dikuasai swasta atau asing, sampai pendidikan yang tujuannya cuma nyetak tenaga kerja, bukan membangun peradaban. Oke, diagnosisnya cukup tajam ya. Terus pertanyaannya sekarang, solusinya apa dong? Visi alternatif seperti apa yang ditawarkan? Kita masuk ke bagian ketiga, sistem alternatifnya. Sumber ini memperkenalkan sebuah model yang mereka sebut dengan istilah spesifik, yaitu khilafah, sebagai fondasi ekonomi yang sama sekali baru. Jadi, fondasi dari sistem yang diusulkan ini, seperti yang dijelaskan di sini, itu sifatnya teologis. Inti kepercayaannya adalah bahwa Tuhan bukan cuma menciptakan, tapi juga ngasih seperangkat aturan main yang lengkap buat ngatur hidup. Nah, ini beda banget kan sama sistem ekonomi sekuler yang misahin urusan agama dari negara. Jadi, ada pergeseran paradigma besar soal tujuan negara. Bukan lagi cuma jadi fasilitator pasar, tapi jadi pengurus langsung kesejahteraan rakyatnya. Fokus utamanya, seperti yang digambarin di sini, adalah melindungi setiap individu. Oke, filosofinya kita udah dapet. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya di lapangan? Yuk kita lihat mekanisme ekonomi yang diusulkan oleh sumber ini. Sumber ini ngejelasin ada 5 pilar utama.
1. Setiap laki-laki dewasa yang mampu itu wajib kerja. 2. Negara yang nyediain skillnya lewat pendidikan dan pelatihan gratis buat semua. 3. Semua sumber daya alam dikelola penuh sama negara buat rakyat. 4. Dari duit itu, negara buka lapangan kerja besar-besaran di sektor-sektor penting. Dan yang kelima, praktek-praktek kayak monopoli atau ekonomi non-real itu dilarang. Jadi ini kayak satu siklus yang saling menguatkan. Terus dananya dari mana? Nah, sumber ini nunjuk ke kas negara yang namanya Baitul Mal. Kalau kita lihat di diagram ini, pemasukan terbesarnya itu dari pengelolaan sumber daya alam. Sisanya dari pos-pos lain yang spesifik di sistem ini. Tujuannya apa? Supaya negaranya mandiri secara ekonomi, nggak perlu bergantung sama utang. Dan sampailah kita di bagian terakhir dari argumen ini. Untuk nguatin visinya, sumber ini nggak cuma nawarin teori, tapi juga nunjuk ke sesuatu yang mereka klaim sebagai bukti nyata dalam sejarah. Untuk ngasih bobot ke argumennya, mereka bahkan mengutip penilaian dari seorang sejarawan barat, namanya Will Durant, untuk ngegambarin apa yang mereka anggap sebagai bukti keberhasilan model ini di masa lalu. Inilah kutipan yang jadi penutup argumen mereka. Intinya, mereka mau bilang kalau sistem ini bukan cuma mimpi di siang bolong. Menurut klaim yang didukung kutipan ini, model tersebut pernah terbukti berhasil menciptakan keamanan dan kesejahteraan di wilayah yang super luas, dan itu berlangsung selama ratusan tahun. Pada akhirnya, semua penjelasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Lepas dari sistem mana yang kita percaya, ini maksa kita buat mikir. Sejauh mana sih nilai-nilai inti sebuah masyarakat, apakah itu profit, keyakinan, atau kebersamaan, benar-benar nentuin nasib ekonomi kita semua? Apa sih yang sebenarnya jadi mesin penggerak dunia kita? Mungkin itu pertanyaan paling penting yang harus kita jawab bareng-bareng.